Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Apa kabar untuk kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang setia selalu mengikuti renungan harian ini. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan meneguhkan kita bersama dalam satu hari ini, diambil dari kitab Mazmur pasal 109 ayatnya yang ke-26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, ada 3 kata ajaib bagi orang Cina, yaitu kata tolong, terima kasih, dan maaf. Hari ini firman Tuhan, pertama sekali kita menjumpai ada kata tolong di dalamnya. Di balik kata tolong itu ada sesuatu yang ajaib. Kenapa? Karena ketika orang mencari pertolongan, berarti adalah ada sebuah kesadaran pada diri seseorang untuk aware dalam dirinya sendiri bahwa dia sedang membutuhkan kekuatan. Dia membutuhkan suatu penghiburan yang datang dari luar dirinya sendiri. Dia membutuhkan adanya sesuatu yang bisa menguatkan dia. Karena itu seseorang itu minta tolong, saudara. Nah, dalam mencari pertolongan itu satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita menjumpai figur tempat kita mendapatkan pertolongan adalah figur yang salah, maka saudara, persoalan yang kita hadapi tidak semakin mudah tetapi semakin sulit. Tetapi bila kita mencari pertolongan dengan figur yang tepat dan benar, maka persoalan kita akan dapat selesai dengan baik. Hari ini firman Tuhan menggambarkan kepada kita merupakan sebuah doa dari Raja Daud. Dan dari doa ini kita tahu bahwa Daud sedang mengalami titik lemah. Dia mengalami kondisi yang dalam keadaan sulit. Dia di titik terendah itu. Sehingga hari ini dia berdoa kepada Tuhan. Dan figur yang dia cari satu-satunya dan yang utama adalah bukan siapa-siapa yang ada di dunia ini, tetapi yang dia cari itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Daud dalam pengalamannya, di dalam kehidupannya sehari-hari, dia tahu bahwa figur tempat dia untuk mengadu, tempat dia untuk menyampaikan seluruh keluh kesahnya adalah figur yang punya kekuatan, yang tidak terbatas. Tuhan yang pengasih dan penyayang, Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan rahmat kepadanya. Karena itu dia yakin ketika dia datang kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menolongnya, maka Tuhan akan menjawab dan meringankan setiap beban-beban kehidupannya. Demikian dalam perjanjian baru juga Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada setiap orang yang letih lesu. Dikatakan, marilah kepadaku hai kamu yang berletih lesu, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Karena itu yang mau dikatakan oleh ayat ini kepada kita bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, dan di dalam Tuhan ada penghiburan. Hal inilah yang mengingatkan dan mengajak kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan pernah malu untuk meminta atau untuk memohon pertolongan daripada Tuhan dalam keanekaragaman persoalan, masalah, kesulitan yang kita hadapi. Jangan pernah memaksakan diri untuk kita menahan sendiri beban-beban kita, tetapi marilah kita menyerahkannya ke dalam kaki Tuhan yang pengasih dan maha penyayang. Dan yakinlah bahwa Tuhan memperhatikan dan peduli bagi siapa saja. Tuhan peduli kepada saya dan Tuhan peduli kepada saudara-saudara sekalian. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan kita terbatas dalam mengatasi persoalan kita. Karena itu, karena kita terbatas, maka kita mencari figur yang tidak terbatas itu, yaitu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung yang sanggup menolong dan menopang kita.
Karena itu kalau kita sudah tidak tahan lagi, kalau kita sudah angkat tangan, maka kita percaya ketika kita sudah menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, menolong dan menopang kehidupan kita. Saudara-saudara, hal inilah yang menjadi meneguhkan iman kita bersama. Seperti doa pemazmur, tolonglah aku ya Tuhan. Dalam keadaan kesesakan itu, berserulah kepadanya. Maka dia akan mendengarkan setiap seruan kita. Dan ingat, dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, dalam pengalaman-pengalaman orang-orang tertentu atau dalam pengalaman orang Israel, setiap jeritan siapapun akan didengarkan oleh Tuhan. Setiap permintaan tolong siapapun akan dijawab dan Tuhan akan mendengarkan. Dia akan mensendengkan telinganya. Dia tidak menutup telinganya, tetapi dia membuka telinganya untuk setiap orang yang dengan tulus dan benar-benar minta pertolongan dari Tuhan. Maka Tuhan akan bersedia untuk menolong kita. Yakinlah Tuhan tidak pernah mempermalukan kita, tetapi pada waktunya Dia akan memberikan kekuatan baru kepada kita, memberikan kepada kita jalan keluar, dan menolong kita untuk bisa melalui setiap rintangan kehidupan kita. Karena itu berbahagialah memiliki Allah yang hebat itu, Allah yang maha kuasa itu. Dan marilah kita datang kepadanya setiap hari, setiap waktu, mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur bagimu kami sampaikan pada hari ini. Kami percaya dan yakin Tuhan penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mendengarkan setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan, ada banyak seruan-seruan yang disampaikan ke hadirat-Mu, yang disampaikan oleh seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percaya Tuhan mendengarkan, dan pada waktunya Tuhan akan menjawab. Di mimbar ini hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, supaya semua hati jemaat-Mu tertuju kepada Engkau saja. Memang ada banyak pertolongan yang disediakan oleh dunia ini Tuhan, yang bisa membuat kami tersesat, yang bisa membuat kami jauh daripada Tuhan. Bahkan bukan menjadi penolong bagi kami, tetapi merusak masalah-masalah kehidupan kami, merusak hidup kami, merusak iman kami. Tetapi pertolongan daripada Tuhan, itulah yang membenarkan kami, yang meneguhkan dan menguatkan kami. Dengarkanlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sedang menjerit oleh karena kesakitan dalam tubuh mereka. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Berkati anak-anak Tuhan yang bergumul, yang selalu minta tolong karena persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak mereka, persoalan ekonomi rumah tangga mereka. Ya Allah pengasih dan penyayang, sendengkanlah telinga-Mu kepada jeritan dan permintaan doa daripada anak-anak Tuhan. Kiranya dalam pengasihan-Mu yang besar dan kasih setia-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, maka kami semakin memuji Engkau, kami semakin mengagungkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Allah, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.